Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Masud Mukhtar dari SMA Negeri 4 Makassar. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mengulas tentang sinyal lahirnya Orde Baru yang telah banyak mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Anak-anakku semua, sebagai generasi penerus bangsa, Anda harus pahami bahwa peristiwa pasca G30S PKI, saya ulangi, peristiwa pasca G30S PKI telah membawa pengaruh yang luar biasa, yaitu kemelut politik dan ekonomi semakin memanas. Ditandai dengan banyaknya aksi-aksi yang terdiri dari berbagai kelompok, apakah itu dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan sebagainya. Mereka menamakan dirinya Front Pancasila. Dari aksi tersebut, mereka melakukan tuntutan 3 hal yang lebih dikenal dengan Tritura, yaitu yang pertama, turunkan harga. Kenapa mereka menuntut turunkan harga? Karena kondisi ekonomi pada masa itu sangat-sangat sulit, ditandai dengan daya beli masyarakat semakin menurun. Yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Jadi tuntutan mereka, anggota majelis yang diragukan terlibat dalam keanggotaan PKI, mereka dituntut oleh mahasiswa untuk dikeluarkan atau dibersihkan dari kabinet. Yang ketiga, bubarkan PKI. Jadi ketiga tuntutan itulah yang lebih lazim dikenal sampai sekarang adalah dengan nama Tritura. Dari peristiwa tersebut menjadikan kondisi politik Indonesia semakin memanas. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya, tetapi tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan daripada mahasiswa. Oleh karena itulah, pemerintah mencoba membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia sebagai dalang daripada aksi tersebut. Tapi nyatanya aksi semakin jadi. Karena itu pemerintah terpaksa berusaha menenangkan atau mengatasi masalah politik pada masa itu dengan mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret tersebut sampai hari ini masih diperdebatkan. Nah, dengan keluarnya surat perintah 11 Maret tersebut, maka terjadilah dualisme kepemimpinan di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Soeharto sebagai pemegang amanah super smart. Jadi terjadi dualisme kepemimpinan. Jadi untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan, maka Presiden Soekarno pada masa itu terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1967. Kemudian MPRS melantik Soeharto sebagai pejabat presiden, dan pada tahun 1968 Soeharto ditetapkan atau dikukuhkan oleh MPRS sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, demikianlah
perjalanan singkat mengenai beberapa peristiwa penting sebagai sinyal lahirnya Orde Baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Catherine! Papi! Papi! Potong saja. Kita tidak punya banyak waktu. Baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. The Army and the students are both united in their effort to get rid of Sukarno. But in this case, the dan kita semua tahu bahwa kekacauan dan ketegangan sekarang ini disebabkan karena PKI. Karena itu rakyat menuntut PKI dibubarkan, mahasiswa-mahasiswa juga menuntut hal yang sama, partai-partai politik juga demikian. Karena itu saya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan yang berguna dalam memulihkan keamanan dan ketertiban, maka langkah yang saya ambil adalah memenuhi keinginan rakyat banyak itu, karena keinginan itu benar. Saya menggunakan surat perintah ini untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Maaf,
Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Maka dengan ini mengumumkan: pertama, kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Nah, sudah lihat kan videonya? Itulah beberapa rangkaian peristiwa yang saling kait mengait sebagai sinyal yang mengawali lahirnya Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Saya kira demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa, belajarlah dari sejarah. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Histori Magistra Vitae. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.